selamat malam Sobat Cuan semuanya. Selamat hari Rabu. Seperti biasa, aku Olivia Luis, Financial Expert CNBC Indonesia, nemani Sobat Cuan di segmen Cuan Curhat bareng Sobat Cuan. Hari ini kita mau membahas terkait IHSG menjerit. Karena kalau kita lihat hari ini IHSG itu ditutup melemah berapa nih? 1%. Nah, aku mau tanya, kira-kira Sobat Cuan di sini ada yang nyangkut portofolionya atau untung aja udah taking profit kemarin, atau justru belum punya barang, lagi ancang-ancang mau beli? Halo, selamat malam. Gimana kabar porto kalian hari ini? Ada yang untung udah taking profit kemarin, atau belum ada barang jadi lagi nunggu mau belanja, atau lagi posisinya nyangkut? Halo Mutolib, halo. Malam. Gimana portofolionya? Aman? Oh, masih nunggu katanya. Berarti mantap dong, nggak nyangkut ya. Yang lain gimana? Hancur dikit. Oh, berarti minusnya dikit aja. Ada yang udah cut loss gara-gara FOMO kemarin masuk di pucuk, atau tadi pagi masuk di pucuk, tiba-tiba sesi 2 ada penurunan. Oh, aman katanya, aman. Oke, aman. Berdarah-darah katanya porto, katanya blue tuh. Waduh. Oke, jadi kita mau bahas hari ini IHSG yang turun sekitar 1%. Tadinya sebenarnya sempat turun 1,4%-an ya, tapi ditutupnya itu di minus 1%-an aja. Jadi kira-kira kenapa sih kok IHSG hari ini melanjutkan koreksi setelah kemarin rebound sedikit? Sebenarnya penyebabnya ada 3 macam. Yang utama, yang pertama itu adalah stimulus Cina, masih stimulus Cina, merah hijau Christmas mode. Oke. Seperti diketahui, salah satu stimulus Cina itu adalah memberikan likuiditas ke pasar saham. Ini juga kita udah bahas minggu kemarin, yaitu dengan cara memberikan pinjaman ke broker, sekuritas, asuransi, dan fund manager agar uang pinjaman tersebut diinvestasikan ke saham China. Nah, kalau teman-teman tahu, hari ini sebenarnya market China itu masih libur dari kemarin. Kalau nggak salah bukanya itu nanti tanggal 8. Sehingga karena market China-nya libur, hari ini yang mengalami kenaikan signifikan itu adalah Hong Kong Index gitu, atau HIS. Nah, Hong Kong Index-nya itu naik 7%, tapi IHSG kita turunnya 1%. Yang kedua penyebabnya adalah lagi-lagi ternyata Indonesia secara 5 bulan berturut mengalami yang namanya deflasi, atau September itu mengalami deflasi kembali. Penyebab deflasinya adalah daya beli turun dan harga-harga bahan pokok mengalami penurunan karena permintaan melemah. Cantiknya uptrend terus. Aduh, makasih. Penyebab yang ketiga adalah perang Iran-Israel yang membuat WTI price melonjak 3% hari ini ke angka $72 per barel, sehingga saham-saham oil related hari ini justru manggung. Oke, teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom question box ya. Nah, ini kata Des tadi udah taking profit dulu, karena taking profit nggak pernah salah, yang penting amanin cuan dulu. Tapi kalau kalian yang invest mau tetap hot ya silakan aja, harus disesuaikan sama conviction masing-masing ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan aku lihat hari ini dari 10 saham market cap terbesar di Indonesia, itu ada 6 diantaranya itu ditutup merah. Yang ditutup merah itu kayak saham seperti Aman, terus Astra International, BRI, BCA, Bank Mandiri, dan juga Telkom. Sedangkan 4 lainnya ditutup hijau seperti Brand, Bayan, DSSA, dan TPIA. Oke, dari 4 saham yang hijau top market cap, 3-nya itu adalah saham komoditas ya, kecuali DSSA itu lebih ke data center. Oke, kira-kira apa sih yang membuat asing makin getol keluar dari pasar modal kita? Tadi aku cek RTI bisnis ya, hari ini IHSG masih lanjut net sell sebesar 600 miliar dan 683 miliar, dan saham-saham yang dijual sama asing seperti BRI, Telkom, BCA, Bank Mandiri, Brand, dan juga Adaro. Penyebabnya
asing masih melego saham Indonesia adalah pindah ke bursa China karena saham-saham China secara valuasi banyak yang masih murah meski belakangan udah mengalami kenaikan. Sobat cuan yang udah rutin ngikutin live Instagram cuan setiap minggu, beberapa minggu terakhir aku juga udah selalu ngingetin untuk IHSG ada potensi koreksi gitu ya, karena secara seasonality di bulan September itu juga memang koreksi. Nah kemarin tuh di IG story ada yang nanya, Kak kira-kira koreksinya tuh bakalan terjadi sampai kapan ya gitu. Ini kan Septembernya udah lewat gitu, yang mana kalau kita melihat seasonality, kalian bisa lihat seasonality itu di mana di IG story teman-teman, di highlight IG story-nya Cuan ada, itu ada aku masukin di situ, kalian bisa baca-baca ulang. Jadi kalau berdasarkan bulan Oktober sebenarnya IHSG itu probabilitas ditutup hijaunya itu lebih besar dibanding ditutup merah. Jadi selama 10 tahun terakhir di Oktober itu probabilitas ditutup hijaunya itu 8 kali selama 10 tahun terakhir. Beda sama September yang cuma 2 kali ditutup hijau gitu. Jadi probably kalau kita ngikutin pakai analisa seasonality ini di akhir bulan nanti, bulan Oktober ada kemungkinan IHSG itu menghijau ya. Hanya saja untuk minggu pertama ini sampai hari Jumat aku masih melihat IHSG masih akan melanjutkan pelemahan. Nah kalau mau lihat bottomnya tuh di mana sih? Nah sebenarnya akan sulit untuk kita nebak bottom, hanya saja aku melihatnya biasanya pakai technical analysis. Terendahnya itu untuk IHSG sendiri penurunannya ada potensi sampai ke 7.350 sampai 7.450. Sebenarnya udah tinggal dikit lagi lah, sekitar 1-2%-an. Jadi udah agak deket kok. Nah kalau ada sobat cuan yang nanya, Kak apakah penurunan kali ini tuh bakalan separah bulan Mei sama Juni? Jawabannya enggak, karena menurut aku ini koreksi sehat aja, koreksi yang wajar, karena memang IHSG itu sendiri udah all time high ya sepanjang akhir Agustus dan juga September. Jadi memang ada waktu-waktunya itu terjadi koreksi, dan memang ternyata alasan terjadi koreksinya karena tiba-tiba Cina itu mengeluarkan stimulus. Tapi nggak usah khawatir karena kita juga nggak pernah tahu seberapa kuat rebound dari stock market yang ada di China gitu. Karena aku juga ngobrol nih sama beberapa temanku gitu ya, mereka yang ikutan nih beli saham-saham di market China saat ini gitu, tetap was-was juga karena kan pemerintahnya China itu kan komunis. Sometimes kalau mereka berubah kebijakan itu akan mempengaruhi pasar sahamnya gitu. Kalau sekarang ya mungkin masih bagus, tapi nggak tahu bisa bertahan lama atau tidak, market sahamnya tuh akan terus-terusan bagus gitu. Apalagi kalau kita ngomongin stimulus Cina ya teman-teman, stimulus Cina ini kan ada berbagai macam ya. Salah satunya adalah itu tentang keringanan mengambil kredit properti. Nah ini sebenarnya bisa jadi pedang bermata dua untuk China itu sendiri. Kenapa? Karena untuk dipermudahnya pengambilan KPR ini, seperti perbankan tuh nggak ngecek kembali kelayakan calon pengambil KPR, terus DP-nya dikecilin. Jadi kalau pembelian rumah pertama cuma 15%, untuk DP rumah kedua itu 20%, dan mempermudah syarat pengambilan rumah. Ini jadi bikin aku tuh deja vu sama kejadian bubble property yang ada di Amerika tahun 2008. Kalau misalnya China itu nggak bisa memanage hutang murah mereka gitu. Dan jangan salah teman-teman, apa yang terjadi di Jepang juga. Jadi Jepang itu kalau teman-teman mau luangin waktu untuk nonton di YouTube, Jepang itu kan sekarang itu kan udah beberapa puluh tahun terakhir itu disebut sebagai lost decade country kan. Jadi negara yang udah mengalami loss gitu selama beberapa dekade terakhir. Nah salah satu penyebabnya itu sebenarnya adalah karena kredit murah teman-teman ya. Jadi pada waktu itu, pada beberapa puluh tahun lalu, awal tahun 90-an, akhir 80-an sampai 90-an, itu Jepang juga sempat kasih kredit murah ke masyarakatnya gitu. Akhirnya karena kasih kredit murah, banyak masyarakatnya itu yang spekulatif, uangnya itu dipakai ke pasar saham, dan dibeliin properti, sehingga waktu itu harga properti di Jepang itu bubble. Terus ternyata tahun 2000 akhir ya, sekitar tahun 98 itu kan ada bubble.com di Amerika ya teman-teman. Waktu itu tuh bubble.com itu ceritanya adalah semua perusahaan yang ada .com-nya mereka IPO gitu. Pakai valuasinya tuh valuasi yang pokoknya PI ribuan kali gitulah, belum terbukti semua kinerjanya. Tapi di akhir tahun 90-an itu meletus
bubble-nya, nah itu disebut bubble.com. Nah karena bubble.com ini kan berdampak ke negara-negara lainnya termasuk negara Asia dan berdampak juga ke pasar saham Jepang pada saat itu. Akhirnya mereka-mereka yang berspekulasi menggunakan uang pinjaman itu harus merasakan kerugian. Udah rugi mereka harus bayar pinjaman ke bank, tapi rugi juga di pasar sahamnya gitu. Jadi semacam kayak snowball effect. Nah ini bisa aja berpotensi terjadi juga di China apabila kalau misalnya China itu tidak mampu memanage hutangnya dengan baik gitu. Oke, lanjut. Ini kenapa? Kok pada berantem di kolom komentar? Oke, lanjut ya. Nah, tadi aku udah sampai bahas terkait dengan top sell di saham-saham big caps. Jadi kalau misalkan kita ngomong IHSG masih berpotensi turun sampai ke level 7.350 sampai 7.440, maka artinya saham-saham big caps terutama yang ada di perbankan itu juga masih berpotensi melanjutkan koreksi kembali. Tapi beberapa saham ya aku perhatiin itu udah berada di supportnya atau udah nggak terlalu jauh di supportnya. Jadi nanti kita bisa bahas bareng-bareng kira-kira di level mana teman-teman bisa mulai mencicil. Oh ya teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom question box ya. Oke. Nah, kalau teman-teman sekarang lagi bingung mau beli saham apa, atau mau trading saham apa, atau mau investasi saham apa di situasi market yang kayak gini, nah aku ada kasih beberapa view atau pandangan yang bisa teman-teman nanti pertimbangin. Disclaimer, nanti teman-teman bisa analisa lanjutan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau trading, teman-teman bisa perhatiin saham-saham komoditas, terutama yang harga acuannya itu udah mulai mengalami kenaikan. Nah kalau teman-teman lihat per hari ini itu harga acuan nikel udah kembali mengalami penguatan ya selama beberapa hari berturut. Dan kalau kita lihat harga acuan nikel itu sudah membentuk pola double bottom dan ada potensi terus menguat seperti bulan Mei dan bulan Juni waktu itu. Nah kira-kira nikel yang harus diperhatikan tuh apa? Tadi aku udah cek-cek nih si chartnya gitu ya. Ada dua yang menurutku di level sekarang masih cukup menarik. Contohnya itu kayak Inco dan juga NCKL. Jadi kalau Inco itu supportnya di kisaran 4075 dan NCKL itu supportnya di 890-an. Oke, itu untuk nikel kalau yang mau trading. Yang kedua ada di oil. Cuma saham-saham oil ini teman-teman harus perhatiin. Tadi pagi itu ketika opening langsung gap up. Nah biasanya kalau langsung gap up kayak gini ada potensi rawan dia koreksi untuk tutup gapnya dulu. Jadi better kalian beli buy on breakout atau buy on weakness sekalian. Nah yang aku perhatiin misalnya kayak Elsa ya teman-teman. Elsa itu sendiri kalau menurutku pribadi dia harus bisa kuat lewat 525 dulu. Jadi kalau misalnya dia nggak kuat, takutnya nanti dia cuma sideways aja balik lagi ke bawah. Kalau misalnya dikasih turun ke area gapnya, Elsa itu gapnya itu di level 475, maka teman-teman bisa melakukan buy on weakness gitu. Oke. Hari ya, satu-satu ya. Nih kasihan nih katanya. Daya beli lesu jumlah uang beredar dikit, harga kebutuhan pokok meningkat. Iya benar, belum lagi gaji nggak naik-naik. Tahun depan mau dipotong tapera ya. Oke lanjut, itu tadi oil udah. Terus kita lanjut ke saham-saham invest. Apa yang bisa dilirik? Ya udah pasti banking, mumpung Harum. Bentar ya, sebelum masuk ke banking kita lihat Harum dulu. Harum tuh karena sekarang di resistance, makanya aku nggak masukin di stock pick hari ini. Jadi stock picknya kenapa untuk nikel cuma NCKL sama Inco, karena secara chart yang masih ada kesempatan untuk kalian kalau mau buy. Kalau Harum tuh udah rawan banget di resistance dan Harum itu sering banget ini false breakout gitu. Jadi aku cenderung untuk cari saham lain aja dibanding saham Harum kalau untuk di level sekarang. Gitu ya jawabannya. Oke, untuk invest karena sekarang udah mulai koreksi lumayan
Sekarang kita cari titiknya. Minggu lalu aku udah sempat bahas BRI itu supportnya itu ada di 4950 sampai 5050 karena memang ada gap di kisaran segitu. Tapi ternyata ngelihat pergerakan hari ini untuk BBRI ada potensi BRI akan masih terus melanjutkan penurunan ya ke level 4.800 sampai ke 4.720 karena di area sana itu ada 2 gap dan itu berpotensi besar tertutup ya. Berarti dari level sekarang sampai 4.720 itu masih sekitar ada potensi penurunan 4-5% lagi teman-teman ya. Gitu. Nanti udah boleh mulai cicil-cicil lah dari 4.800 sampai 4.720. Mungkin kalau teman-teman ada yang nanya, Kak kalau aku mau nyicilnya dari 4.720 aja boleh nggak baru mulai belinya? Ya nggak apa-apa juga, terserah aja. Cuma aku kalau ada gap sih aku rasa bakalan bisa sampai ke situ. Cuma aku akan melihatnya gini, ketika dia sentuh 4.720 itu ada kemungkinan nyentuhnya tuh cuma sebentar aja gitu loh. Jadi dia kayak semacam ninggalin ekor gitu. Jadi kalau mau misalnya kalian memang ngincernya area situ, pasang GTC aja. Kan biasanya di aplikasi sekuritas kalian suka bisa kan beli auto order gitu kan. Pasang GTC sampai 30 hari ke depan atau kelamaan sih 30 hari. Misalnya sampai seminggu ke depan gitu, pasang beberapa papan 4.720 sampai 4.800 gitu. Jadi kalaupun kalian kerja lagi nggak ngeliatin market bisa kena gitu si ordernya ini gitu. Itu saran dari aku ya. Oke, lanjut. BBRI udah ya, clear ya. Selanjutnya BBCA. Nah, ini saham favorit banyak orang. Sebenarnya BBCA tuh tadi pagi itu udah sempet kena area buy sebenarnya. Cuma ya itu balik lagi gitu cepat. Nah, tapi nggak apa-apa, menurutku masih tetap akan ada kesempatan untuk kamu tungguin BBCA di level 10.150 sampai level 10.450. Itu untuk BBCA ya teman-teman. Mungkin kan kalian kemarin ada yang punya juga dari harga bawah terus mau melakukan average up di level tersebut juga bisa gitu. Atau misalnya baru mau mulai dollar cost averaging gitu untuk BBCA di level tersebut juga bisa gitu ya, 10.150 sampai 10.450. Memang keunggulan dari BBCA ini teman-teman, kalau asingnya pada kabur-kaburan tuh tetap fund lokalnya tuh berani beli gitu. Aku juga nggak tahu kenapa, padahal kalau kita ngomongin secara valuasi ya wah mahal banget gitu. Tapi ya dari dulu juga kalau kita mikirnya 5 tahun 10 tahun lalu BBCA itu memang secara valuasi udah mahal. Cuma memang invest di BBCA itu aku nggak setuju kalau tetap kita ngomongnya itu ditinggal tidur aja. Aku nggak setuju ya. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu apakah ada kebijakan tertentu yang bisa mendisrupsi sebuah industri. Jadi aku nggak pernah saranin untuk kalian tinggal tidur. Tapi bukan berarti juga saham investasi itu harus kalian pelototin setiap hari. Misalnya kalian evaluasi secara berkala bagaimana pertumbuhan kinerjanya, bagaimana industrinya, apakah masih on track atau tidak gitu. Oke, kita lanjut Bank Mandiri. Sebenarnya sih udah nggak terlalu jauh lagi ya penurunannya. Tapi aku tahu di sini karena tadi juga aku ada sempat nanya di Instagram aku, dengan kondisi market kayak gini kalian gimana? Malah banyak banget yang jawab malah senang karena lagi pada nunggu mau belanja. Jadi harusnya berarti udah banyak yang pada siapin cash gitu, dan penurunannya nggak akan jauh-jauh lagi sih, sekitar ya 3-5% aja. Oke, untuk Bank Mandiri itu di level 6.700 sampai 6.800. Nah, mungkin kan ada pertanyaan kayak gini, Ci, kenapa kok malah nyaranin, kan asingnya lagi pada kabur, ngapain malah beli perbankan gitu ya yang lagi ditinggal asing? Kalau yang udah ngikutin aku lama pasti udah hafal, aku justru lebih suka itu ngincar saham-saham perbankan ketika asingnya justru lagi pada kabur. Karena nanti pada akhirnya pasti asingnya akan kembali lagi gitu, apalagi rupiah kita juga cenderung stabil kan. Dan menurutku mereka itu keluar ya karena sentimen jangka pendek aja, karena stimulus China lagi pula. Stimulus China ini belum ada ketentuannya gitu loh, jadi ini tuh baru kayak rancangan tapi belum disahkan gitu. Jadi bisa aja nanti ketika udah disahkan yang di China itu malah buy on rumor, sell on news gitu. Dan pada akhirnya kalau
valuasi indeks kita udah kembali murah lagi, pasti asing akan masuk lagi kok ke sini. Gitu. Tadi aku udah sebut belum Bank Mandiri? 6.700 sampai 6.800. BBNI 5.150 sampai 5.175. NISP NISP 1.320 sampai 1.350. Ini area supportnya ya teman-teman. BNGA 1.850 1.870. BRIS, nah ini nih mumpung lagi koreksi ya, naiknya cukup kencang. Dan ini tuh proxy Bank Syariah Indonesia. Mumpung lagi koreksi, nanti teman-teman yang ketinggalan bisa ngincar-ngincar BRIS di level 2.750 sampai 2.850. Satu-satu yang mau nanya di kolom question box ya. Oke, selain perbankan ada apa lagi? Ada properti, mumpung lagi pada koreksi. Tapi tadi aku lihat properti sebenarnya koreksinya nggak gitu banyak ya, nggak kayak perbankan gitu. Perbankan tuh turunnya bisa lebih dari 5% udah beberapa hari ini. Tapi tadi aku lihat properti paling kayak cuma di level-level 5%-an aja, karena memang secara katalis masih sangat positif, yaitu ada potensi Bank Indonesia itu akan kembali menurunkan suku bunga dan juga The Fed akan kembali menurunkan suku bunga. Nah, yang menariknya tuh ada SMRA, Pakuan, dan CTRA. Dari level sekarang sebenarnya kalian nggak apa-apa banget sih kalau kalian mau nyicil-nyicil ketiga saham ini. Kalau Pakuan itu keunggulannya adalah teman-teman, walaupun penjualan kondominium dia itu turun ya dibanding pra-pandemi, tapi kuartal 3-nya dia itu bakalan ada pertumbuhan laba yang cukup tinggi, karena kemarin di kuartal 2 itu dia itu ada rugi kurs kan, gara-gara dia punya utang dalam bentuk US dollar. Jadi karena kuartal 3 ini kita rupiahnya udah menguat, pasti rugi kurs tersebut akan berubah jadi keuntungan kurs, sehingga ini akan memperbesar laba dari Pakuan itu sendiri gitu, dan tentu akan diapresiasi sama market gitu. Nah, mungkin kalau misalkan Pakuan supportnya itu ada di area 470. Oke. Sekarang kita ke ini asin ya. Dari di Pati Ukur apa itu? Oke, ABMM. Kemarin itu kan ada keluar berita ya, ABMM katanya kinerjanya, labanya tuh turun 50%. Tapi sebenarnya I think penurunan laba atau pendapatan dari perusahaan batubara itu sendiri sesuatu yang harusnya sudah terprediksi ya, karena kita tahu kan harga acuan batubara itu memang tidak setinggi tahun kemarin gitu, jadi bukan sesuatu yang mengagetkan. Hanya saja biasanya investor itu akan mengukur ulang kira-kira berapa sih besaran potensi dividen per share yang akan diterima tahun depan. Ketika hitungan yang banyak investor itu ternyata adalah kayaknya harga sekarang nih yield-nya masih kurang menarik, ya mungkin aja mereka melakukan yang namanya taking profit gitu teman-teman. Kita lihat ya di RTI ABMM. Oke, kalau kita lihat di sini IPS-nya 1088. Dividen per share-nya itu bentar. ABMM tuh sekali aja ya bagi dividennya 1 tahun sekali. Tahun lalu dia itu dividen payout ratio-nya mengecil. Kalau kita ambil konservatif aja, 1088 kali dividen per share, dividen payout ratio 18%, 195 dibagi 4.110, berarti tahun depan itu di harga sekarang potensi dividen yield ABMM itu hanya sekitar 4,7%. Kalau dividen payout ratio-nya itu 18% teman-teman. Kalau dividen yield cuma 4,7% sih untuk ukuran perusahaan cyclical nggak menarik banget ya untuk di harga saat ini loh teman-teman. Jangan ngomong kayak, tapi saya punya ini di harga 1.000 ya. Kalau punya harga 1.000 ya beda atau hitungannya. Ini kan kita ngomongin kalau kamu baru mau masuk di harga sekarang, harganya itu level 4.100. Sedangkan tahun depan potensi dividen per share-nya itu cuma 195 perak kalau ngikutin dividen payout ratio kayak tahun kemarin 18% gitu. Nah, coba kalian tanyakan ke diri sendiri, apakah dividen yield 4,7% ini cukup menarik untuk berinvestasi di saham ABMM? Jawabannya ada di kalian sendiri. Kalau aku pribadi ya, angka 4,7% itu angka yang cukup mudah didapat di saham-saham lain selain saham siklikal untuk dividen ya.
BRI tadi udah, BRIS tadi udah 2750, 2850. Astra. ASI. Bentar ya. ASI 4.950 bisa jadi wilayah support sampai 5.000 untuk ASI. SSIA ini bullish banget ya chartnya. SSIA menurutku masih ada potensi turun lagi sampai ke level 1100. Kalau udah di level 1100 baru boleh kamu pertimbangin untuk masuk SSIA. Kalau dia turun ke bawah 1060 itu jadi batas cut loss ya. Oke, ada lagi. BRI tadi udah ya, aku nggak jawab ya. Oh, Toba, oke. Toba ini kan mau corporate action kan? Kalau Toba ya, kalau mau resikonya lebih kecil, kalau menurutku, karena Toba itu termasuk saham yang very volatile gitu. Kadang-kadang kalau misalkan lagi pas dibanting tuh sakit banget. Jadi aku prefer untuk saranin kalian kalau misalnya mau resikonya lebih rendah itu tungguin aja di bawah 500 kalau bisa dapat ya. Di bawah 500 should be okay untuk Toba. Adaro nih bulan depan mau RUPS. Biasanya kalau mau RUPS itu artinya mau bagi dividen interim. Kan kita tahu Adaro tuh bagi dividennya setahun 2 kali ya teman-teman. Bentar aku lagi lihat jadwal. Oh enggak, bulan ini tanggal 18 RUPS LB-nya. Berarti kalau RUPS LB tanggal 18 itu biasanya suka ngomongin kayak pembagian dividen interim. Nah, dari RUPS LB sampai nanti come date itu biasanya sekitar 2 mingguan. Oke, berarti come date itu akan berada di akhir Oktober dan pembagian dividen itu akan berada di bulan November. Biasanya gitu. Itu untuk Adaro. Nah, biasanya memang kalau lagi jelang-jelang RUPS LB tuh harga saham suka meningkat sih. Karena kan bagi investor biasanya udah memperkirakan perusahaan bakalan bagi dividen interim. Sama-sama. SMGR kalau semen bukannya lagi oversupply ya? I don't think kayak SMGR, nggak tahu sih, mungkin karena valuasinya udah murah. Ada juga memang orang yang tertarik kan ya karena dia murah aja, mau industrinya lagi kurang bagus atau enggak ya karena murah aja ya udah beli aja gitu. SMGR sekarang oke sih lagi di area support, tapi jujur aku sih tidak melihat SMGR menarik untuk diinvest kecuali kamu misalnya mau hold panjang banget gitu. Sekarang belum ada sih katalis yang bisa ngedorongnya. Maksudnya kalau kamu mau yang cepat-cepat gitu, agak cepat, bukan SMGR jawabannya gitu. Tapi kalau ditanya apakah sekarang tuh udah murah banget secara valuasi, udah. Dan sekarang harganya juga lagi ada di area support. Kalau investasi di insurance gimana? Maksudnya gimana tuh? Ini pertanyaannya ambigu Mas Arfa. Kalau investasi di insurance, maksudnya itu kita beli unit link. Jadi maksudnya investasinya melalui unit link, atau kita investasi di saham asuransi, atau seperti apa? Ini agak ambigu. Mungkin Mas Arfa bisa lebih lengkap. Jadi aku jawabannya soalnya bisa berbeda nih, gitu.
Bisa lebih lengkap, maksud dari investasinya adalah apakah kita membeli asuransi unit link atau kita berinvestasi di saham-saham asuransi gitu. Aduh, panjang buat 5-10 tahun. Cyclical sih. Kalau mau yang panjang kayak 5-10 tahun sih menurutku better cari yang growth, tapi nggak apa-apa sih, preferensi tiap investor ya. Growth atau yang royal bagi dividen gitu. Dividennya maksudnya nggak dikit. Jadi contoh ya, misalnya nih kamu pegangnya BJTM di harga di bawah 550 gitu. Atau misalnya SPTO di harga berapa? Misalnya SPTO tuh kan kalau bagi dividen 50 perak. Misalnya kamu beli di harga 500 gitu. Mau kamu pegang 10 tahun ya kamu akan tetap dapetin 10% per tahun gitu. Atau ya kayak BCTM atau misalnya apalagi ya, yang bisa dapat yield misalnya 10%, misalnya MPMX kayak gitu, yang kamu tahu tiap tahun pasti kamu berpotensi besar mendapatkan dividen yield 10% gitu. Tapi kalau SMGR itu kan very cyclical ya, terus kayaknya dia punya dividen juga gak gede-gede banget. Coba aku lagi lihat nih dividen yieldnya. Setahu aku sih SMGR tuh dividen yieldnya tuh nggak sampai 5% deh. Cuma 2%. Kalau aku pribadi ya, kalau mau investasi yang kayak mau holdnya 5-10 tahun tuh cari yang growth sekalian gitu. Misalnya dia nggak kasih dividen, tapi dia pertumbuhannya misalnya memang bagus banget gitu. Kayak labanya itu pertumbuhannya organik tuh bisa puluhan persen gitu, dan valuasinya sekarang lagi murah gitu. Nah itu kan imbal hasil kita nanti dari capital gain bisa gede gitu kan. Misalnya kayak SMSM kamu beli dari beberapa tahun lalu, atau MAPI atau MAPA gitu, atau pilihan lainnya, atau misalnya perbankan, atau pilihan lainnya tuh saham yang royal banget bagi dividen yang cukup besar, misalnya dengan dividen yield minimal 10%. Nah dividen, buat dapetin dividen yield 10% ini kan tergantung harga beli kita. Biasanya saham-saham yang bagi dividennya tuh konsisten ya, kayak misalnya BJTM, SPTO, PWR tuh kalau kita bisa dapetin di harga titik tertentu tuh kita bisa konsisten, bisa dapetin 10% per tahun gitu secara dividen. Jadi ibaratnya nih kamu punya duit nganggur, lagi dapat warisan ya misalnya 3 miliar. Oke, kalau taruh di SBN tuh kekecilan bisa taruh misalnya di saham BCTM atau PWR gitu, atau SPTO di harga pas dia lagi jatuh-jatuhnya. Biasanya harga saham yang dividennya cukup gede kayak gini tuh lagi jatuh-jatuhnya ketika dia habis ex-date. Itu biasanya kan suka turun ya, turunnya tuh sampai gap down. Nah di situ bisa momen untuk ambil, nanti tahun depan baru bisa ngerasain dividen sampai ke tahun-tahun berikutnya gitu. Apa tuh, mungkin beli perpisahannya perpisahannya. Oh, investasi di insurance unit link. Well, aku mau jelasin ya teman-teman, unit link itu bukan investasi ya. Jadi memang unit link itu bentuknya kayak reksadana, tapi itu tujuannya sebenarnya bukan untuk investasi loh, dan nggak akan ngejar imbal hasilnya gitu. Kenapa? Karena unit link itu si reksadananya itu pakai pihak ketiga lagi. Jadi ketika kita misalnya beli satu produk asuransi yang katakanlah ada produk investasinya yang dinamakan unit link, itu si perusahaan asuransinya pakai pihak ketiga lagi, jadi kita tuh bakalan banyak banget potongannya gitu. Jadi sayang banget, rugi banget. Mendingan kalau untuk investasi kita langsung aja investasi di instrumen investasi yang murni gitu. Katakan kalau misalkan kamu masukin di unit link dengan kantong yang moderat aja, imbal hasilnya katakan berapa, misalnya 5%, belum dipotong yang lain-lain, ya kamu langsung aja investasi di reksadana gitu loh. Sayang banget. Terus kalau asuransi itu kan 2 tahun awal itu potongan biayanya gede banget ya, kayak akuisisi dan lain-lain gitu. Jadi menurutku sayang sih kalau asuransi itu better memang dipakainya untuk proteksi aja, kalau investasi di instrumen investasi yang murni aja. Tapi apakah berarti seseorang nggak boleh punya asuransi unit link? Ya nggak apa-apa, karena memang asuransi unit link itu sebenarnya ada kelebihan lainnya. Si nilai tunai yang katanya investasi ini, walaupun menurutku bukan investasi, nilai tunai yang dihasilkan itu bisa dipakai misalnya nanti kalau amit-amit nih ada kejadian kayak COVID-19 lagi teman-teman,
ada kejadian kayak COVID-19 lagi, itu kan waktu itu banyak orang tuh yang harus kehilangan pekerjaan atau masih bekerja tapi gajinya tuh dipotong setengah karena kerjanya tuh dari rumah. Dan waktu itu kan banyak perusahaan yang nggak bisa running secara 100% kan. Nah, ketika seseorang pendapatannya itu dipotong setengah, maka pasti ada pengeluaran-pengeluaran yang harus mereka pangkas. Biasanya salah satu pengeluaran yang harus mereka pangkas itu adalah pembayaran asuransinya mereka gitu, premi asuransinya mereka. Nah, keunggulan dari asuransi unit link ini adalah kamu tuh bisa ngajuin yang namanya cuti premi. Walaupun ada yang nggak setuju ya namanya cuti premi, karena sebenarnya kita bayar-bayar aja, bayarnya tuh diambil dari nilai tunai. Tapi paling enggak asuransi kamu tuh nggak jadi mati. Beda kan sama tradisional. Kalau misalnya tradisional, ketika kamu misalnya kayak tahun 2020 gaji kamu dipotong setengah, terus kamu nggak bayar tuh asuransi, pasti kan asuransi kamu jadi lapse. Ya kalau misalnya pas lagi sakit gimana? Pas kita lagi dirumahin. Sedangkan kita butuh banget gitu kan proteksi kesehatannya itu sendiri. Nah, keunggulan dari unit link ini, kalau pas kita mau cuti dulu untuk libur dulu bayar, oh kayaknya pendapatan saya nih lagi tidak memungkinkan untuk saya bayar premi asuransinya dulu, maka bisa pakai si nilai tunai ini tadi gitu. Bu, kalau kayak Adaro, mereka mah spin off bisnis batubara mereka yang menyumbang revenue terbesar. Masih menarik nggak ya Bu? Kalau menurutku tergantung sih mereka tuh mau spin off-nya tuh untuk apa gitu. Contoh dulu itu kan ICBP juga sebenarnya hasil spin off-nya Indofood kan gitu. Gitu sih. Oke, kalau brand di supportnya 5.500 sampai 6.000. Nah, tadi teman-teman kalau perhatiin jelang-jelang penutupan bursa mulai deh kalau IHSG merah, saham-sahamnya Pak Pepe tuh mulai menggeliat. Makanya hari ini brand itu ditutupnya hijau. Lihat aja besok kalau misalnya rame, mungkin kalian bisa ikut-ikut day trading aja. Oke. Kak, saham properti itu tipe yang bagiin dividen kayak batu bara atau tipe yang diinjak capital gain. Nah, kalau saham properti itu sebenarnya lebih ke capital gain, tapi dia tuh karena siklus, jadi mainnya tuh momentum banget gitu. Jadi kamu tuh ketika kamu misalnya beli saham properti ya, apalagi kalau belinya tuh nggak di harga bawah banget, kamu tuh harus bisa tahu kapan exitnya. Nah, cuma kalau sekarang apakah udah waktunya exit? Menurutku belum, karena kan kita baru sekali potong suku bunganya. Biasanya nanti kalau udah suku bunga di bottom itu udah tanda-tanda sebenarnya kalian nanti melakukan taking profit di saham properti gitu. Kalau sekarang kan belum kan, baru pemotongan satu kali aja gitu. Jadi masih bisa lanjut untuk saham properti. Tapi aku disclaimer ya, propertinya yang mana dulu? Karena kalau kita ngomongin properti, nanti yang aku maksud adalah SMRA, misalnya CTRA yang ditangkap sama kalian PANI lagi. Karena ini different things banget gitu. Kalau PANI itu jangan pakai analisa kayak analisa properti pada umumnya, karena PANI itu ada corporate action kan, baru setelah selesai corporate action dan dia lagi mau ngejar indeks, makanya pasti pergerakannya berbeda sama saham-saham properti yang umum yang ada di indeks properti itu sendiri gitu. Oke, terakhir ya, aku mau jawab siapa nih? PTBA. PTBA diresist, PNNC dulu untuk PTBA ya. Oke deh, udah lewat 11 menit. Terima kasih Sobat Cuan atas waktunya. Oh, sehat Ci, saham kayak Tugu prospeknya gimana? Tugu oke kok. Asal kamu masuknya, nah nih Tugu kan nih cenderung sideways, dan Tugu tuh termasuk yang royal juga bagi dividen. Jadi kalau menurut aku pribadi untuk Tugu tungguin aja di level-level 1000 sampai 1050 itu untuk Tugu ya. Oke, sekian Sobat Cuan, terima kasih atas waktunya hari ini. Aku mau pamit undur diri.
Pertanyaannya hari ini banyak dan kalian juga rame banget. Untuk teman-teman yang ketinggalan live kita, boleh tonton siaran ulangnya di Instagram @cuap_cuan. Aku mau ngingetin untuk dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, dan juga Anchor. Subscribe YouTube channel kita cuap_cuan. Aku juga, kayaknya hari ini gak ada kelas cuan online. Sorry, biasanya aku mau kasih informasi terkait kelas cuan online, tapi hari ini gak ada kelas, bulan ini gak ada kelas cuan online. Jadi gak ada kelas baru. Tapi besok itu hari Kamis, kita akan ada kelas cuan offline di ITB. Kalau kalian mau ikutan hadir ke ITB besok, boleh banget daftar. Pendaftarannya itu ada di post sama Instagram cuap-cuan. Bisa langsung download aja barcode-nya di situ atau scan barcode-nya di sana. Oke, aku Olivia Luis, Financial Expert CNBC Indonesia, pamit undur diri. Bye bye.